Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah sarapan semua? Sudah. Kalau sudah sarapan, berarti hari ini pelajarannya harus diikuti dengan semangat. Kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Sudah semangat sekarang. Sebelum memulai pembelajaran, silakan Nak Ozi memimpin doa. Ya, tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Ozi sudah membantu memimpin doa untuk hari ini. Sebelum memulai pelajaran, apakah hari ini ada siswa yang tidak berangkat? Nihil Bu, nggak pernah masuk Bu. Oh, Nihil nggak pernah masuk. Iya, kemarin katanya sedang tambahnya. Ya. Baik, sekarang Ibu akan mengajak tentang tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 2, perubahan lingkungan di pembelajaran 1. Nah, sebelumnya kita akan mengetahui tujuan pembelajaran. Jadi hari ini anak-anak akan belajar tentang materi IPA di perubahan lingkungan dan faktor penyebab perubahan lingkungan. Untuk materi bahasa Indonesianya itu mengurutkan peristiwa. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ya anak-anak perhatikan lagu berikut ini. Nah, anak-anak sudah diperhatikan lagunya ya. Coba sekarang kita nyoba nyanyi bersama. Rambutnya di awan. Nah, jadi anak-anak tadi telah bernyanyi tentang siklus air. Nah, setelah kalian mendengarkan dan bernyanyi tentang lagu siklus air, di dalamnya itu juga dijelaskan tentang air tanah kan? Coba, Dian, air tanah itu apa? Air yang meresap ke tanah melalui pori-pori tanah, Bu. Ya, pintar. Jadi sebelumnya di subtema 1, anak-anak kan sudah belajar tentang siklus air. Nah, hingga sekarang tentang air tanah. Air tanah itu merupakan air yang turun ke tanah, ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori serta batuan yang ada di dalam tanah. Air yang masuk ke dalam tanah ini nantinya itu akan tersimpan di dalam tanah dan itu yang disebut dengan air tanah. Tahukah kamu sumber air di dunia akan selalu ada jika terdapat resapan air di bumi? Coba kalau misalkan di daerah kalian tidak ada daerah resapan air, apa yang akan terjadi jika ada hujan besar? Banjir, Bu. Selain itu, jika tidak ada resapan air itu di tanah tidak bisa menyimpan cadangan air. Nah, kondisi air yang ada di bumi tidak selalu baik karena dipengaruhi oleh perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ada faktor manusia dan juga ada faktor alam. Coba, perubahan lingkungan ini kalau faktor manusia itu faktornya itu disebabkan oleh tingkah laku manusia itu sendiri. Ada satunya penebangan hutan. Coba di daerah tempat tinggal kalian masih banyak hutan-hutan atau pepohonan atau tidak? Banyak, Bu. Pasti, Bu. Banyak, Bu. Banyak Bu. Ya. Di sini diapit 2 hutan Bu. Wow. Berarti kalau masih banyak pepohonan berarti untuk cadangan air tanahnya itu masih banyak karena masih banyak pohon yang dapat menangkap air-air yang turun dari hujan sehingga di tanah dapat menyimpan air cadangan. Karena pepohonan itu sangat penting bagi kehidupan kita di bumi karena pohon itu bisa menghasilkan oksigen, penahan lapisan, dan dapat menyimpan cadangan air. Jika terjadi penebangan hutan,
dampak yang bisa terjadi itu apa saja coba? Ada yang tahu? Gundul, Bu. Hutan Panas. gundul, terus panas. Longsor, Bu. Nanti ketika hutan sudah gundul Banjir. menyebabkan banjir dan juga tanah longsor. Terus ada juga sulitnya sumber air karena pohon-pohon yang ada di hutan itu sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air. Jadi ketika hujan turun, air itu akan masuk ke dalam tanah, kemudian akar-akar yang di pohon itu akan menyimpan cadangan-cadangan airnya. Tetapi jika tidak ada pohon, ketika hujan turun, air itu tidak bisa disimpan di dalam tanah, tetapi juga bisa langsung hilang karena adanya banjir, adanya tanah longsor seperti itu. Ada juga hilangnya kesuburan tanah. Kalau hilangnya pohon-pohon yang selama ini menjadi ruang untuk air tanah berkumpul, pohon itu hilang, jadi air di dalam tanah akan mudah menguap karena terkena sinar matahari secara langsung. Ada juga karena perubahan lingkungan, karena faktor manusia, ada penggunaan pestisida dan sistem pertanian. Kalau penggunaan pestisida ini dapat menurunkan kesuburan tanah karena pestisida ini adalah bahan kimia yang susah untuk dicerna oleh air maupun tanah karena dapat membunuh mikroorganisme yang ada di dalam tanah itu. Ada juga pembangunan sarana dan prasarana. Coba ketika tanah-tanah sudah mulai dibangun sarana dan prasarana, banyak rumah-rumah, gedung-gedung, dan juga jalanan itu penuh aspal dan beton. Apakah air bisa menyerap ke dalam tanah? Ya, Bu. Tidak, Bu. Tidak, karena sumber resapan air yaitu tanah itu sudah tertutup oleh beton-beton, oleh aspal-aspal sehingga menyebabkan air sulit untuk terserap di dalam tanah. Ada juga perubahan lingkungan karena faktor alam. Ada banjir, gempa bumi, erosi dan abrasi, meletusnya gunung berapi dan juga kemarau panjang. Coba ada lingkungan kalian ada yang suka banjir atau tidak? Ada, Bu. Di rumahnya Mas Arif sering banjir? Sering, Bu, tapi kalau pas hujan lebat aja, Bu. Itu perlu dicek apakah daerahnya Mas Arif itu banyak resapan atau malah sistem resapan air di sana itu sudah tertutup oleh banyaknya pembangunan yang ada. Salurannya, Bu, salurannya itu sering tersumbat, Bu. Makanya kalau hujan deras itu terus banjir meluap ke jalan, Bu, airnya, Bu. Nah, saluran tersumbat berarti itu karena faktor apa? Buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan, Bu. Itu, Bu, Mas Arif, Bu. Nah, iya makanya mulai sekarang Mas Arif juga harus latihan buang sampahnya itu di tempat sampah sehingga nanti pelan-pelan kebiasaan untuk membuang sampah sembarangannya itu bisa berkurang. Ada juga kemarau panjang. Jika kemarau panjang itu sudah jelas bahwa tidak adanya air yang ada di dalam tanah atau cadangan air di dalam tanah. Kalau ada kemarau panjang itu berdampak apa untuk kehidupan kalian? Kekeringan, Bu, airnya nggak ada. Kekeringan, iya. Nggak, Aku tidak sering ada. tahu, Bu, di tempatnya aku. Sekarang lagi itu, Bu, aku kekeringan. Nah, kalau kekeringan, solusinya apa kalau sedang kekeringan? Satu, Bu. Air, Bu. Nah, kalian harus mencari air, sumber Bu. air yang terdekat, yang masih keluar airnya. Atau ada juga yang harus rela membeli air hanya untuk mandi, untuk makan, untuk minum, dan untuk memasak. Makanya itu selagi kita masih memiliki air yang banyak, memiliki cadangan air yang banyak, kita harus berhemat dengan cara tidak membuang-buang air yang tidak kita gunakan. Jadi kalau kita tidak menggunakan air, jangan dibuang-buang. Coba siapa yang suka membuang-buang air? Tarif. Masa Buat mainan itu, Bu. Dia, Bu. Kemarin buat hujan-hujanan, Bu. Lutfi nggak suka mainan air? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Kena tipes dia, Bu. Suka kena tipes. Iya, Bu. Dingin. Nah, itu dia
perubahan lingkungan itu dipengaruhi oleh faktor manusia dan juga faktor alam. Faktor manusianya itu ada penebangan hutan, penggunaan pestisida dan sistem pertanian, ada juga pembangunan sarana dan prasarana. Kalau faktor lingkungannya itu ada banjir, gempa bumi, erosi dan abrasi, meletusnya gunung berapi dan juga kemarau panjang. Selain itu, tahukah kamu bagaimana cara menjaga keberlangsungan air sehingga air itu masih banyak? Cara menjaga keberlangsungan siklus air dan air tanah. 1. Menjaga kelestarian hutan. 2. Melakukan reboisasi hutan gundul. 5. Membiarkan halaman terbuka dan tidak tertutup beton atau aspal. Iya, jadi ada 5 cara menjaga keberlangsungan siklus air dan air tanah. Itu menjaga kelestarian hutan. Jadi kalau misalkan ada hutan-hutan yang memiliki pohon-pohon besar, untuk yang mau ditebang itu harus mencari pohon-pohon yang benar-benar sudah tua atau yang sudah besar-besar. Kalau kita menebang satu pohon, kita juga harus bisa melakukan reboisasi. Jadi yang kita potong misalkan 10 pohon yang besar-besar, kita harus bisa menanam pohon lagi yang masih muda-muda sehingga hutan-hutan yang ada di tempat kita itu tidak kekurangan pohon. Terus ada juga membiarkan halaman terbuka dan tidak tertutup beton atau aspal. Coba di depan rumah kalian apakah masih dalam bentuk tanah atau sudah tertutup beton dan aspal? Sebagian Bu, sebagian beton, sebagian tanah Bu. Nah, makanya untuk yang tanah itu bisa digunakan sebagai peresapan air. Ibu sudah membagi link LKPD di WA Group. Itu bisa dikerjakan dan juga percobaannya itu bisa dikerjakan. Percobaan kalian menyiapkan 2 buah loyang air, tanah, semen, dan juga kerikil. Itu sudah ada langkah-langkah kerjanya di LKPD. Kalian bisa dikerjakan dan dibantu dengan teman kelompoknya. Sebelumnya sudahkah kalian membaca teks bacaan tentang siklus air tanah pada bahan ajar halaman 12? Udah, Bu. Iya, di situ ada bacaan tentang siklus air tanah. Nah, setelah itu kalian dapat belajar tentang urutan peristiwa. Urutan peristiwa disebut juga alur atau plot. Urutan peristiwa dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran atau diagram alir. Jadi nanti setelah kalian membaca cerita tentang siklus air di bahan ajar yang tadi, kalian akan mengetahui cara mengidentifikasi urutan peristiwa. Yang pertama ada bacalah teks dengan cermat. Cermati tiap-tiap paragraf. Yang ketiga perhatikan waktu serta keadaan yang terjadi dalam cerita. Catatlah tiap-tiap peristiwa yang terjadi secara berurutan dalam bentuk peta pikiran atau diagram alir. Nanti kalian bisa mengerjakan diagram alirnya itu pada LKPD yang sudah Ibu kirimkan juga di WA Group. Anak-anak, pelajaran hari ini sudah Ibu sampaikan semua. Jadi kesimpulannya hari ini kalian sudah belajar tentang apa? Urutan peristiwa. Siklus air tanah, Bu. Air tanah, iya, tentang urutan peristiwa. Nah, setelah itu kalian sudah memahami mengenai siklus air tanah dan juga urutan peristiwa. Sebelum pelajarannya selesai, silakan anak-anak dapat mengerjakan soal evaluasi pada Google Form yang sudah Ibu kirimkan di grup. Kalau sudah, untuk Google Form-nya ini terakhir pengisian itu jam 1 siang. Jadi yang mengisi lebih dari jam 1 siang, nilainya itu akan berbeda dengan yang mengisi sebelum jam 1 siang itu. Terima kasih pelajaran yang dapat Ibu sampaikan hari ini itu hanya mengenai siklus air tanah dan juga urutan peristiwa. Sebelum Ibu tutup, kita berdoa dulu. Silakan Mas Uji bisa dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Tempat duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dia. Ibu. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.